Masa intens investigasi. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Apalagi dengan munculnya nama Peggy Setiawan dari Cianjur yang memicu spekulasi dari warganet bahwa diduga ia merupakan buronan yang dikenal sebagai Peggy alias Peron, pembunuh Vina dan Eki sebenarnya. Lalu, seperti apa kuasa hukum Peggy Setiawan asal Cirebon menanggapi kemunculan Peggy Cianjur ini? Hingga sangatkah setuju jika Peggy Cianjur juga diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat? Namun benarkah kuasa hukum Peggy Cirebon kini memilih fokus kepada Peggy Cirebon sebagai kliennya dalam mempersiapkan sidang pra-peradilan dan berhadapan dengan Polda Jawa Barat pada Senin ini untuk mematahkan statusnya sebagai tersangka? Lalu, seperti apa pula? Sebagai seorang praktisi hukum, Herwanto mengaku memang sudah seharusnya jika Peggy Cianjur ini diperiksa hingga dilakukan tes DNA. Lantaran namanya kerap kali terseret hingga Peggy Cianjur itu pun memiliki latar belakang sebagai anggota geng motor. Di sisi lain, seperti apa juga Tony RM sebagai salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon yang mengaku kecewa karena berkas perkara Peggy Setiawan dikembalikan jaksa kepada Polda Jawa Barat hingga meminta kepada Kapolri untuk membuka 2 handphone milik almarhumah Vina dan Eki karena di sana ada riwayat percakapan dan media sosial mereka berdua yang sangat penting untuk penyelidikan kasus ini. Dan bagaimana pula Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi yang menyerahkan hasil pra-peradilan Peggy Setiawan kepada keyakinan hakim. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon, terdakwa yang ditahan dengan dugaan pelaku di balik kasus pembunuhan Vina Cirebon, kemarin angkat bicara saat melihat kemunculan Peggy Cianjur di saat banyaknya asumsi netizen yang menganggap jika Peggy Cianjur ini diduga adalah pelaku sebenarnya dari kasus Vina. Dalam kesempatannya bersama tim Intens Investigasi, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, dirinya sangat setuju jika Peggy Cianjur harus diperiksa oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Meski begitu, yang jelas saat ini kuasa hukum Peggy Cirebon ini pun masih berfokus untuk membebaskan kliennya karena yakin 99% Peggy Setiawan Cirebon tidaklah bersalah. Kami bicara hukum. Makanya kalau kami bicara hukum, fakta hukum yang ada, memang Peggy Setiawan klien kami bukanlah pelaku daripada kasus pembunuhan di Cirebon. Kalau memang itu Peggy Cianjur yang melakukan pembunuhan ini, ya mengaku berterus terang secara gentleman. Kalau untuk membebaskan daripada klien kami bukan masalah Peggy Cianjur terjadi tersangka atau bukan tersangka. Kami membebaskan Peggy Setiawan, kami membuktikan dasar-dasar hukumnya. Kami mematahkan apa yang disampaikan oleh polisi begini untuk mentersangkakan daripada klien kami. Kami akan mematahkan itu. 99% insya Allah hakim mengabulkan gugatan kami, membatalkan tersangkanya si Peggy Setiawan. Untuk Peggy Cianjur, yang diduga warganet adalah pelaku sebenarnya dari kasus Vina. Kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon menyatakan bahwa ia tidak terlalu fokus untuk status Peggy Cianjur menjadi tersangka.
Karena kini pihak Peggy Setiawan Cirebon sedang mempersiapkan untuk pra-peradilan yang dimana mereka pun akan berhadapan dengan pihak Polda Jawa Barat pada hari ini, Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung dan mempersiapkan bukti-bukti untuk mematahkan status tersangka pada Peggy Setiawan Cirebon sebagai kliennya. Bahkan, sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi pun sangat optimis akan dapat memenangkan pra-peradilan Peggy Setiawan Cirebon. Sebenarnya kami lebih fokus untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nggak ada, kami maksud saya kan mendesak polisi untuk memeriksa itu, tidak. Kami hanya untuk si Peggy Setiawan aja. Kami membuktikan kepada pengadilan kalau apa yang disangkakan polisi tidak benar. Dari minggu kemarin kami siap untuk melawan penyidik Polda Jawa Barat. Semoga Polda Jawa Barat hadir. Tapi kalau mereka nggak hadir, justru itu yang merugikan diri mereka sendiri. Selain Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, sebagai seorang praktisi hukum, Herwanto pun juga mengaku memang sudah seharusnya jika Peggy Cianjur ini diperiksa hingga dilakukan tes DNA, lantaran namanya kerap kali terseret pada kasus pembunuhan Vina Cirebon. Lantas, menurut Herwanto, banyak juga tanda-tanda yang dirinya begitu yakini jika Peggy yang selama ini dicari adalah Peggy Cianjur karena memiliki latar belakang sebagai anggota geng motor. Yang pertama, ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang pertama. Yang kedua, dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah, yang lebih menguatkannya lagi, ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Nah, itu bisa dipastikan tuh. Kalau nggak salah justru dia sekretarisnya. Peggy Setiawan Cianjur ini kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya. Sama netizen diserang terus. Nah, kan dia juga butuh juga dong kenyamanan. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke pihak kepolisian, memberikan keterangan, ya. Segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat, dia harus buktikan. Kalau perlu tes DNA-nya. Dan perlu diingat, pemeriksaannya juga ya jangan sampai pemeriksaan yang digunakan tahun 2016 yang lalu. Nah, ini Pak Kapolri sama Pak Kapolri sudah mengatakan tidak menggunakan metode scientific crime investigation. Nah, kan jadi timbul pertanyaan lah, terus dulu waktu memberkas perkara ini menggunakan metode apa? Kok sampai orang dihukum ini kan? Tak hanya itu, Herwanto pun juga mengungkapkan tentang banyaknya kejanggalan yang terlihat dari sosok Peggy Cianjur, hingga kurangnya bukti untuk menjerat sosok Peggy Cirebon sebagai pelaku pembunuhan. Atas hal tersebut, Herwanto pun juga mendukung dan meminta kepada Menko Polhukam dan juga Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim pencari fakta. Karena beberapa tudingan yang terjadi kepada para terpidana dan Peggy Cirebon ini bisa terjadi pada siapa saja jika tidak terungkap. Saya memang tidak yakin kalau Peggy Setiawan alias Peron yang ditangkap sekarang. Nah itu dulu saya tidak yakin dulu dengan ini dulu. Kenapa saya tidak yakinnya? Karena tidak ada petunjuk atau benda-benda yang mengarah bahwa dia pelakunya. Nah kemudian kenapa dia bisa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Nah yang menguatkan ini kan yang pertama memang dia anak motor tadi kan, Monreker. Kemudian dia punya banyak masa. Apa yang terjadi dengan 8 terpidana plus Peggy Setiawan yang sekarang itu bisa terjadi kepada siapa saja. Makanya saya juga sekali lagi saya minta sama Pak Jokowi ya, atau Menko Polhukam, bentuklah tim gabungan pencari fakta. Nah, tim gabungan pencari fakta inilah yang akan menyisir dari awal sampai akhir. Bagaimana laporannya, bagaimana penyelidikannya, bagaimana penyidikannya, bagaimana penuntutannya.
Lantas, seperti apa pula Tony RM sebagai salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon yang mengaku kecewa karena berkas Peggy Setiawan dikembalikan oleh jaksa kepada Polda Jawa Barat hingga meminta kepada Kapolri untuk membuka 2 handphone milik almarhumah Vina dan almarhum Eki. Karena di sana ada riwayat percakapan dan juga media sosial mereka berdua yang sangat penting untuk penyelidikan kasus tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bawade, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pemirsa Intens Investigasi, saat ditemui oleh tim Intens Investigasi usai mengisi acara di salah satu televisi swasta, Tony RM sebagai salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon juga mengaku kecewa karena berkas Peggy Setiawan dikembalikan oleh jaksa kepada Polda Jawa Barat. Rasa kecewa itu pun karena Tony sendiri sudah sangat siap untuk menghadapi sidang pra-peradilan, tetapi justru berkas Peggy malah dikembalikan oleh jaksa karena dengan tidak hadirnya pihak Polda Jawa Barat pada sidang pra-peradilan pertama. Tony pun berharap pihak kepolisian sudah bisa mendapatkan waktu untuk mengumpulkan berkas dan bukti yang dibutuhkan. Itu bagi kami kecewa ya. Kenapa kami kecewa? Karena kami ini sudah siap ya, makanya mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, itu berarti kami sudah siap. Dan kami juga mendengar bahwa Polda Jawa Barat, penyidiknya itu mengatakan sudah siap, baik yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat maupun disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, bahwa Polda Jawa Barat itu siap menghadapi gugatan pengacara tersangka, penasihat hukum tersangka. Nyatanya pada hari Senin kemarin ternyata tidak datang dan tidak memberikan alasan. Nah, ini kan akhirnya kami kecewa. Publik juga kecewa karena yang ditunggu-tunggu katanya siap-siap ternyata nol ya. Nah, kami mencurigai 2 hal. Pertama ya, kami mencurigai awalnya bahwa ini strategi penyidik dalam mengulur-ulur waktu ya, sehingga agar berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan itu agar segera lengkap atau P21, kemudian jaksa segera menyidangkan. Karena kalau sudah disidangkan pokok perkaranya, nanti putusan pra-peradilan itu pasti gugur. Yang kedua, ya, kami mencurigai ya, Polda Jawa Barat ini tidak datang karena tidak siap dengan alat bukti yang ia miliki. Tak hanya itu, Tony RM sebagai kuasa hukum Peggy meminta kepada Kapolri untuk membuka 2 handphone milik almarhumah Vina dan juga almarhum Eki. Karena di sana ada riwayat percakapan dan juga histori penggunaan media sosial mereka berdua yang sangat penting untuk penyelidikan kasus tersebut. Hingga menurut Tony RM, jika dirinya saat ini menyarankan ke pihak kepolisian untuk membongkar isi ponsel Vina dan Eki, seolah tidak guna mengingat posisi pihak kepolisian sendiri kini sudah terlanjur menetapkan Peggy Setiawan Cirebon sebagai tersangka dan seolah penetapan tersangka itu sangat dipaksakan. Di dalam berkas perkara dalam putusan pengadilan tahun 2016 atas nama 8 terpidana itu ada 6 ponsel, ada 6 HP yang disita. Kemudian ada CCTV yang belum dibuka.
6 HP itu diantaranya milik Vina. Kenapa itu tidak dibuka? Vina itu ya handphonenya itu mempunyai Facebook, mempunyai Instagram, ada di dalamnya. Kenapa tidak dilakukan pelacakan di situ? Artinya untuk mengetahui siapa sih yang lagi berurusan sama Vina, siapa sih yang lagi mengancam Vina, lagi dendam sama Vina, lagi suka sama Vina, dan seterusnya. Begitu juga handphonenya Eki Muhammad Rizky Rudiana. Kenapa tidak diselidiki juga bapaknya itu kan? Ya, Pak Rudiana, kenapa tidak diselidiki? Harusnya selidiki juga tuh, ya. Ini siapa sih yang coba dicek, dilacak dari handphonenya anaknya itu? Barangkali ada ancaman dari temennya, barangkali ada permasalahan dengan temennya. Kan artinya begini, kalau mau menggali pelaku yang sebenarnya, dibuka itu 2 handphone, baik handphonenya Vina maupun handphonenya Eki. Lantas, seperti apa pula Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi yang serahkan hasil pra-peradilan Peggy Setiawan lebih kepada keyakinan hakim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, dengan ketidakhadiran Polda Jawa Barat dalam pra-peradilan pertama Peggy Setiawan pada 24 Juni 2024 lalu, memang pada akhirnya menimbulkan pro dan juga kontra. Dalam hal ini, banyak pihak yang menduga penyidik Polda Jawa Barat tidak siap dengan bukti-bukti kuat yang mereka pakai untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi sebagai penasehat Kapolri pun menganggap hal tersebut adalah sebuah kejadian yang wajar karena polisi pun bertugas untuk menyelidiki sebuah kasus. Jadi, jika pihak kepolisian tidak bisa hadir pada sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan termasuk perihal pengembalian berkas Peggy, hal itu bukanlah salah dari pihak kepolisian. Karena tidak mungkin pada satu kali pengajuan berkas tidak ada revisi untuk penambahan berkas-berkas lainnya. Senin kok ternyata tidak hadir. Ketika saya tanya kepada Polda, tidak ada jawaban yang pasti. Sehingga saya waktu itu kurang lebih ya ini, kenapa kok tidak hadir. Saya anggap bahwa tadinya polisi itu sudah siap ya, mau hadir Senin. Karena kan ini mempertaruhkan kredibilitas polisi kan kayak gitu. Tapi kemudian melihat banyaknya saksi-saksi yang muncul yang dari kuasa hukum yang menambahkan bukti-bukti yang menyangkal si Peggy itu sebagai tersangka, maka kemudian penyidik merasa harus menambah kelengkapan daripada jawaban gugatan pra-peradilan sehingga dia memilih tidak datang. Kira-kira begitulah. Tapi kalau seandainya ini dianggap sebagai suatu taktik ataupun strategi untuk mengulur waktu supaya yang biasanya terjadi gitu ya, kalau penyidik itu kalau digugat pra-peradilan nggak mau ribet gitu ya, dia udah akhirnya dia cepat-cepat berkas itu kirimkan jaksa, dan apabila jaksa itu menerima di P21 dan pra-peradilan itu bisa gugur apabila pokok perkaranya sudah mulai disidangkan gitu. Estimate saya nggak akan mungkin Pak Jaksa itu akan memberikan P21 dalam waktu 1 minggu. Karena apa? Kasus ini kan sudah menjadi atensi publik dan penuh kejanggalan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.